Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, wahai sahabat beriman, sebagai umat Islam tentunya tak asing lagi dengan kata-kata syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Istilah keempat tersebut sebenarnya zaman Rasulullah tidak ada. Istilah tersebut muncul ke generasi yang ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi, tabi'in, itabi'in. Setelah ke generasi ketiga itulah munculnya para tasawuf pada abad ke-11, 5 Hijriah. Tasawuf dipakai setiap calon sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berada dalam kehadiratnya tanpa dibatasi hijab. Mengapa di sekolah hanya ada pembelajaran tentang syariat saja, tidak ada tarekat, hakikat dan makrifat? Karena untuk mempelajari tarekat, hakikat dan makrifat, itu berhubungan dengan jiwa rohani, tidak sembarangan untuk mempelajarinya karena harus ada guru khusus pembimbingnya. Di konten kali ini sahabat beriman akan membahas keempatnya mengenai syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Untuk sahabat beriman semua, dimohon jangan men-skip penjelasannya karena bisa fatal akibatnya. Yang pertama, syariat. Secara bahasa syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Pemaknaan syariat atau definisi syariat antar ulama memiliki redaksi yang cukup berbeda namun pada dasarnya sama. Imam Al-Qurtubi misalnya, beliau mendefinisikan syariat Islam sebagai agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya. Definisi ini dituliskan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mendefinisikan syariat Islam sebagai menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menaati Rasulnya, dan para pemimpin dari kalangan orang beriman. Dan Imam Ibnu Atsir Al-Jazari menyebutkan bahwa definisi syariat lebih menitik beratkan kepada agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan atas hamba-hambanya, yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan wajibkan atas mereka. Definisi Imam Ibnu Atsir Al-Jazari ini disampaikan dalam kitab An-Nihayah fi Garibil Hadis wal Atsar. Selain itu, Dr. Atiyah Fayyad membagi terminologi syariat dalam dua definisi, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Syariat dalam makna umum. 1. Definisi syariat dalam makna umum mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasulnya. Definisi syariat dalam makna umum ini mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, kekuasaan, warisan, pemberian, dan lain sebagainya. Luasnya cakupan syariat secara umum ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna, sehingga segala hal telah memiliki koridor dan aturan yang jelas, baik dari segi perintah hingga tata laksananya. Syariat dalam makna khusus. 2. Definisi syariat dalam makna khusus hanya mencakup sebagian dari hukum syar'i karena adanya sebab dan kebutuhan tertentu. Misalnya, pada saat kata syariat digunakan bersama dengan kata akidah, maka definisi syariat menjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum fisik, seperti hubungan antara manusia dengan Robnya, dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan kehidupan. Sedangkan pada definisi ini, akidah merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan iman. Di waktu lain, kata syariat juga bisa disandingkan dengan kata fiqh. Maka dalam konteks tersebut, syariat merujuk kepada hukum yang berasal dari wahyu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan fiqh merujuk kepada hukum yang merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid. Yang kedua, tarekat. Pengertian tarekat dari segi bahasa. Kata tarekat berasal dari kata atariko jamaknya taruk dan ataruk yang bermakna jalan, lorong atau gang. Kata tersebut diturunkan menjadi bentuk masdar, kata benda, dari kata tariko yang memiliki arti jalan atau cara metode. Secara umum, tarekat merupakan suatu cara untuk membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk kesombongan, ria, hasud, dengki, hubuat dunya, cinta dunia, dan menghasilkan perilaku yang rendah hati, tawadu, ridho, ikhlas, sabar, syukur, tawakal hingga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah tarekat,
adalah sebuah metode atau jalan dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji dan memperbanyak zikir, semata-mata untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud tarekat, ialah suatu sistem dan cara-cara beramal atas irsyad seseorang mursyid, terhadap murid-muridnya yang mengikat dalam suatu mazhab tertentu, yang pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara optimal dan sungguh-sungguh. Sufi-sufi yang melakukan tarekat, menggambarkan dirinya yang sedang mencari Tuhan. Bagaikan pengembara, salik, mereka melangkah maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahapan-tahapan itu mereka menyebutnya dengan makamat. Jalan yang mereka tempuh disebut tarikoh. Tarekat atau jalan sufi ini begitu penting, sehingga seringkali ilmu tasawuf disebut juga dengan ilmu suluk. Tujuan adanya tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah, sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in secara berantai sampai pada masa kita ini. Pada intinya, tarekat adalah jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi, yang di dalamnya berisi amalan ibadah dan lainnya, bertemakan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat-sifatnya disertai penghayatan yang mendalam. Amalan dalam tarekat ini, ditujukan untuk memperoleh hubungan sedekat mungkin, secara rohaniah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hakikat. Hakikat merupakan salah satu suasana kejiwaan, yang ada pada diri seorang sufi. Apabila sudah mencapai tujuan, yang bisa menyaksikan tanda-tanda ketuhanan dengan mata batin atau mata hatinya. Ilmu hakikat bisa didapatkan oleh seorang sufi, apabila sudah menempuh jalan tarekat dengan selalu menekuni suluk, sehingga dirinya yakin terhadap apa yang sedang dihadapinya. Pengertian kata hakikat berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq yang artinya kepunyaan atau kebenaran. Jadi dapat kita simpulkan, bahwa hakikat merupakan suatu ungkapan, yang dapat digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya. Tapi secara etimologi, hakikat merupakan salah satu puncak, atau sumber dari segala sesuatu. Sebelum mengenal lebih dalam tentang hakikat, maka alangkah baiknya sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjalankan syariat terlebih dahulu. Bagi setiap orang yang tidak mendalami ilmu tasawuf, seringkali mengkritik istilah syariat, tarekat, dan hakikat, karena mereka memahami bahwa orang yang sudah sampai pada derajat hakikat, sudah tidak melakukan syariat lagi. Padahal nyatanya tidak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, syariat merupakan hukum-hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meliputi perkara-perkara wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh, yang pada intinya, hakikat melakukan segala suatu baik perkara wajib, sunnah, serta meninggalkan perkara yang haram, makruh, serta suatu yang tidak bermanfaat. Para ahli hakikat tentu semuanya mengutamakan sifat wara, serta menjaga hatinya agar tidak terjerumus dari perkara haram dan makruh. Dengan demikian, menganggap segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Sedangkan dalam tasawuf, makrifat berarti mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dekat. Dengan makrifat, seorang sufi lewat hati sanubarinya dapat melihat Tuhan, mengetahui hinanya diri sendiri, dan menerima semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keduniaan fana ini. Makrifat merupakan cahaya yang memancar ke dalam hati, menguasai daya yang ada dalam diri manusia, dengan sinarnya yang menyilaukan. Tanda makrifat adalah bisa berwujud, ketika seorang hamba meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, esa, zat yang maha agung, berdiri sendiri, dan tidak ada satupun yang bisa menyerupainya. Meyakini sepenuhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifatnya. Salah satu tanda makrifat adalah tercapainya rasa ketentraman dalam hati. Semakin orang bertambah makrifatnya, maka akan semakin bertambah ketentramannya. Apa yang diketahuinya dari pengalaman itu, memberi ketenangan hati. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Nah, demikianlah penjelasan tentang syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan, syariat itu diibaratkan perahu, tarekat itu diibaratkan mutiara, kemudian hakikat itu diibaratkan lautannya. Jadi manusia tidak akan mendapatkan mutiara di dasar lautan yang dalam, apabila tidak mempunyai perahu. Dan makrifatlah sebagai penentu, kita selamat tidaknya di atas perahu. Kita dapat mutiara atau tidak, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita tetap tenang dengan atas apa yang terjadi yang telah dikehendakinya. Buat sahabat beriman semua, jadikanlah konten kali ini sebagai referensi, jangan jadikan patokan akan kebenarannya, karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat beriman semua dapat hikmah dari kisah kali ini, ambil yang positif dan buang yang negatif. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kami hanyalah sebatas manusia biasa. Salam sahabat beriman. Wallahu alam bisawab.